Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Eli. Gimana kabarnya Bu? Sudah sehat? Sudah baikan? Alhamdulillah, malahan sabi tok tak ketularan ayah meneh. Wis mari wajan pakai muter nggih. Ketularan apa Bu Eli? Ketularan apa Bu Eli? Batuk Pak Irwan, batuk pilek. Batuk pilek. Oh. Tapi sudah sembuh ya Bu Eli ya? Alhamdulillah saya udah Pak. Alhamdulillah itu. Ya, Mahasiswanya sudah telepon saya Bu. Iya Pak. Sudah saya disampaikan saja sudah di ACC Pak Irwan begitu karena saya kan ini nguji 3 sebagai ketua semua Bu Eli. Cik Pak Irwan. Nggih sudah saya sampaikan sudah daftar kok. Ini sudah ke Pak Sagap. Nggih. Nggih matur. Ya Allah telu ya. Nggih kejar-kejaran kok niki. Heeh. Terusnya kabarnya nggih apa wisuda 3 kali setahun sekarang? Sekarang nggih, Om nggih. Nggih. Nggih Bu ya. Jadi lumayan nggak nguji-nguji terus niki. Iya Bu. Saya itu kasihan ya tapi memang anak-anak kayak gitu tuh lamban Pak. Jadi memang wong itu email panjenengan, email Pak Karno, email siapa itu Pak ini itu dia nggak tahu. Loh, kamu itu temannya toh. Jadi memang ada keterlambatan berpikir. Saya saja baru dihubungi tadi kok Bu. Saya itu tadi malam itu kan grill ya Pak sampai jam berapa itu anak 2 itu saya cepat ini harus ini. Kulo pantau terus WA ning telepon niku lho. Wah jan. Eta memang kendo ya. Nggih. Mungkin sudah ini ya, sudah agak sudah angkatan terakhir ini ya Bu berarti ya. Nggih. Agak males begitu ya, sudah pengen kerja begitu. Itu Pak, memang daya pikirnya kurang. Oh gitu. Daya pikir. Atau niku mengambil inisiatif ini itu ki kurangan memang pikirannya napa. Iki kados niku lah kemampuannya lah. Nggih. Nggih. Ini berarti kurang siapa nih? Masih. Sudah. Masih Bang. Pembimbingnya sinten toh? Pembimbingnya itu saya Bu Eli. Oh Pak Roni. Oh nggih. Sama Pak Andre. Pak Andre-nya belum kelihatan nggih. Oh enggak apa-apa. Berarti sudah semua nggih. Dosen penguji sudah semua sepertinya nggih. Penguji sudah Bu Wiwi, kula kali Pak Irwan toh. Berarti kita mulai saja nggih. Nggih. Itu Pak Irwan ditulis di tele dulu, izin Pak Andre kita mulai dulu. Mas Jonathan, diperlihatkan wajahnya Mas Jonathan. Oke. Nah, latih. Coba ngomong Mas, suaramu jelas nggak? Dicek Mas, cek. Cek sound. Coba ngomong. Jangan harus mulai Masih mute itu di on kan dulu mikrofonnya. Assalamualaikum Pak. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen-nya sudah bisa belum? Coba. Tadi kayaknya ada temanmu kok hilang ya? Punya progres masih bisa ya. Boleh datang kalau progres. Ya. Ya, siap. Pak Andre. Alhamdulillah Pak Andre. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing, Bu Eli, Bu Wiwi, Pak Roni, Pak Andre, dan juga mahasiswa atas nama Jonathan Firdaus, serta mahasiswa lain yang hadir. Alhamdulillah kita insya Allah akan bersama-sama mengadakan seminar progres. Pada acara seminar progres ini kita insya Allah akan bersama-sama mengikuti sesi antara lain sesi presentasi yang akan dilakukan Mas Jonathan Firdaus sekitar 10 menit. Lalu dilanjutkan sesi berikutnya yaitu konfirmasi dari Bapak Ibu dosen penguji dan juga pembimbing. Lalu di sesi terakhir adalah pengumuman. Baik, dipersilakan Mas Jonathan Firdaus untuk melakukan presentasi sekitar 10 menit. Dipersilakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Andre Sustiono dan Bapak Ahmad Saroni selaku pembimbing saya. Kemudian yang saya hormati Pak Irwan Sukendar, Bu Eli Masvita, dan Bu Wiwi sebagai penguji dan teman-teman juga yang telah hadir pada seminar progres saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Jonathan Firdaus. Di sini untuk mempresentasikan seminar progres saya yang berjudul Inovasi Pengembangan Produk Minyak Atsiri Daun Cengkih dari Bahan Setengah Jadi menjadi produk yang siap dipasarkan menggunakan metode QFD, Quality Function Deployment, di CV Barokah Atsiri. Berikut ini adalah latar belakang dari penelitian saya. Salah satu produsen minyak atsiri cengkeh yang ada di Desa Mojo adalah CV Barokah Atsiri. Di CV Barokah Atsiri tersebut memiliki 4 penyulingan minyak atsiri. Biasanya minyak atsiri yang akan diproduksi akan didistribusikan kepada Tengkulak dan selanjutnya akan dikirimkan ke beberapa tempat produsen yang ada di Semarang. Dilihat dari fakta tersebut, bila dijual dalam bentuk barang setengah jadi, nilai ekonominya akan berkurang. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu adanya inovasi pengembangan produk dari barang setengah jadi menjadi produk yang siap dipasarkan sehingga nilai ekonominya akan bertambah. Dengan cara melakukan survei kepada konsumen untuk melihat kriteria apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Kemudian menganalisisnya, merancang produk, dan membuat produk tersebut. Next. Berikut ini adalah perumusan masalah. Terdiri dari pengembangan produk minyak atsiri dari bahan setengah jadi menjadi produk yang siap dipasarkan untuk menambah nilai ekonominya. Selanjutnya, bagaimana melakukan identifikasi keinginan dan kebutuhan konsumen mengenai minyak atsiri sehingga perlu dilakukannya inovasi. Selanjutnya, bagaimana upaya validasi untuk menunjukkan bahwa produk minyak atsiri aman dan mempunyai nilai tambah ekonomi. Kemudian adalah hipotesa. Berdasarkan literasi dan penelitian yang telah ada sebelumnya, bahwa minyak atsiri dari daun cengkeh memiliki segudang manfaat dan memiliki juga inovasi produk menggunakan metode Quality Function Deployment menjadi solusi untuk memberdayakan para petani guna meningkatkan nilai jual minyak cengkeh yang siap untuk diproduksi dan dipasarkan sesuai keinginan dan kebutuhan pelanggan. Berikut ini adalah kerangka teoritis. Dimulai dari objek penelitian, masalah, tujuan, kendala, metode, pengumpulan data, hasil, dan pembuatan produk itu tersebut. Kemudian hasil dan pembahasan. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian minyak atsiri cengkeh, di mana pembahasan akan dimulai dari rekapitulasi kuesioner tertutup, VOC, VOE, sampai HOQ, Cost of Quality. Kemudian cara pembuatan produk, komposisi, penentuan harga, dan uji layak produk di STIFAR. Berikut ini adalah kuesioner terbuka, merupakan kuesioner yang ditujukan kepada konsumen untuk melihat tanggapan mereka mengenai produk yang akan dikembangkan dengan tujuan melihat atribut apa saja yang dipetik lalu dikelompokkan dan diambil garis besarnya untuk nantinya dijadikan acuan atribut penilaian kuesioner terbuka.
Kuesioner terbuka tersebut dibagikan kepada 30 responden dengan 5 pertanyaan inti. Adapun hasil dari kuesioner terbuka yang disimpulkan menjadi atribut produk sebagai berikut. Ada aromaterapi, bahan aman, kegunaan atau manfaat, ekonomis, berbagai ukuran atau volume, petunjuk, mudah didapat, kemasan, keterangan legalitas, dan warna. Kemudian ini adalah kuesioner tertutup. Dari kuesioner terbuka tersebut, dari 5 pertanyaan yang telah disampaikan kepada koresponden, didapatkan kuesioner tertutup Kuesioner tertutup merupakan item penilaian responden terhadap produk-produk pesaing dan produk yang akan dikembangkan, di mana item tersebut akan digunakan sebagai skala pengukuran item, di mana apa saja yang perlu dikembangkan untuk memenuhi keinginan konsumen dengan sasaran responden atau konsumen masyarakat umum dan industri terkait sebanyak 30 responden. Berikut ini adalah tingkat kepentingan produk minyak atsiri cengkeh. Selanjutnya, tingkat kepuasan produk pesaing minyak atsiri kayu putih dan tingkat kepuasan minyak atsiri ginseng. Berikut ini adalah matrikulasi. Dari VOC atau Voice of Customer didapatkan 10 atribut aromaterapi, bahan aman, kegunaan atau manfaat, ekonomis, berbagai ukuran atau volume, petunjuk, mudah didapat, kemasan, keterangan legalitas, warna. Dan kemudian ada Voice of Engineering. Bahan dari daun cengkeh, bahan aman dan halal, memiliki bau yang terbuat tidak terlalu menyengat, dan selanjutnya. Matrikulasi adalah matrik hubungan, yaitu sebuah matrik yang menandakan adalah hubungan antara VOC atau VOE. Misalnya, di atribut pertama VOC dengan atribut pertama VOE. Aromaterapi dengan bahan dari cengkeh. Atribut tersebut memiliki hubungan strong relationship atau hubungan yang kuat. Kita ambil contoh lagi dari moderate relationship atau hubungan menengah. Dari atribut pertama VOC, aromaterapi, dan atribut kedua dari VOE, bahan aman dan halal, memiliki hubungan moderate relationship atau hubungan menengah. Kemudian weak relationship atau hubungan yang rendah. Kita ambil sampel dari atribut VOC keempat dengan atribut VOE yang kedua. Ekonomis dengan bahan amal dan halal. Memiliki hubungan weak relationship atau hubungan yang rendah. Memiliki nilai 1. Selanjutnya adalah planning metric. Planning metric terdiri dari customer need atau keinginan pelanggan, importance to consumer atau kepentingan pelanggan, customer certification performance atau kepuasan pelanggan minyak kayu putih, customer certification performance ginseng atau kepuasan ginseng, goals, important ratio, sales point, raw weight, normalized raw weight. Dan di sampingnya adalah cara menentukan. Important to customer merupakan kolom yang berisi tingkat kepentingan dan keinginan maupun kebutuhan konsumen atau pelanggan. Customer certification performance. Customer certification performance merupakan persepsi atau penilaian konsumen mengenai produk yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Goals. Goals merupakan sebuah nilai tujuan yang ditetapkan oleh tim pengembang dengan nilai yang dinyatakan dalam skala yang sama atau level performance. Berikutnya adalah improvement ratio. Improvement ratio merupakan rasio atau perbandingan antara goals dengan customer certification performance. Berikutnya adalah sales point. Sales point yaitu informasi mengenai kemampuan atau daya tarik suatu atribut yang ada pada produk. Nilai sales point adalah 1,1, tidak ada titik penjualan atau daya jual rendah, 1,2 adalah titik jualan menengah atau daya jual sedang, titik 1,5 adalah
Itu penjualan kuat atau daya jual tinggi. Next. Berikut ini adalah AUGI, House of Quality. Berikutnya adalah Voice as Engineering. Voice of Engineering adalah pendapat dari peneliti terhadap atribut produk tersebut. Yang pertama adalah bahan dari daun cengkeh, bahan aman dan halal, memiliki bau yang lembut, tidak terlalu menyengat, murah namun bermanfaat, higienis, tidak mudah tumpah, dan mudah dibawa. Stiker yang mencakup beberapa keterangan, target pemasaran semua kalangan secara offline maupun online, warna bening dengan beberapa kali pemilihan. Berikut ini adalah alur produksi minyak daun cengkeh. Yang pertama adalah daun cengkeh kering. Bahan baku utama yang digunakan untuk produksi minyak daun cengkeh adalah minyak daun cengkeh yang gugur dibeli dari pelanggan atau petani. Selanjutnya adalah penimbangan. Dari proses produksi dimulai penimbangan dan disediakan bahan baku sebanyak 600 sampai 700 kg. Karena dalam satu kali penyulingan itu membutuhkan daun cengkeh kering sebanyak 600 sampai 700 kg. Berikutnya adalah penyulingan selama 8 jam. Bahan baku utama minyak asiri cengkeh berupa daun cengkeh untuk destilasi harus disesuaikan dengan kapasitas ketel suling tersebut. Daun cengkeh yang akan disuling harus sesuai dengan kapasitas ketel suling. Penuangan bahan tersebut tidak boleh dipadatkan karena akan mengurangi efisiensi jumlah minyak yang akan disuling. Kemudian adalah kolam pendingin. Bahan minyak atsiri yang berupa daun cengkeh tersebut dimasukkan ke dalam ketel minyak suling. Kemudian akan dipanasi uap yang basah serta memanasi sel kantong kelenjar yang berisi minyak. Uap bakaran merambat ke seluruh badan daun cengkeh, kemudian akan keluar melalui ketel suling dan menuju pendingin atau kondensor. Komponen yang terdapat di dalam uap akan melewati bahan dan kondensor tersebut berisi air dan mengandung minyak. Di dalam proses pemisahan minyak tersebut atau destilator pendingin disimpan dalam pemisahan minyak. Pemisahan minyak disebabkan dari adanya perbedaan berat jenis dan minyak sehingga akan mempermudah proses pengambilan minyak. Minyak dari daun cengkeh akan berada di bagian bawah karena berat jenis minyak cengkeh lebih berat daripada berat jenis air. Minyak yang sudah dipisahkan dengan air kemudian ditampung dalam drum plastik dan menghasilkan 15 sampai 17 kg minyak atsiri cengkeh sehingga destilasi kemudian siap untuk dipasarkan. Ini adalah pengujian mutu minyak atsiri cengkeh hasil destilasi yang saya lakukan di Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Semarang atau disebut STIFAR. Parameter mutu mengindikasikan keadaan warna, bau, bobot jenis, indeks bias, larutan equinototal dan beta caroline. Keadaan warna persyaratannya adalah kuning coklat tua dan hasil dari penelitian saya adalah kuning muda. Dari segi bau persyaratannya adalah khas minyak cengkeh dan hasil dari penelitian tersebut adalah khas minyak cengkeh. Kemudian dari bobot jenis. Di bobot jenis di SNI 062387/2006 persyaratannya adalah 1,030 sampai 1,060 dan hasil dari penelitian tersebut 1,02651 sehingga minyak cengkeh yang saya teliti sudah memenuhi syarat bobot jenis. Kemudian indeks bias dengan persyaratan 1,527 sampai 1,535 dengan hasil penelitian 1,5325. Dengan hasil itu maka sudah memenuhi indeks bias pada SNI 062387/2006. Kemudian kelarutan pada etanol 70%. Persyaratannya yaitu 1
banding 2 jernih dan seterusnya jernih. Dengan hasil penelitian 1/1 dan 1/6 jernih, perbandingan di tengahnya keruh, di atas 1/6 jernih. Berarti memenuhi kriteria persyaratan itu sendiri. Selanjutnya, jika dibuat inovasi produk, maka dibutuhkan bahan dan alat. Bahan dan alat pertama adalah bahan minyak atsiri daun cengkeh 1 liter, botol kemasan ukuran 30 ml, stiker keterangan, gelas ukur, dan corong kaca. Berikut adalah biaya komponen. Komponennya terdiri dari minyak atsiri daun cengkeh dengan harga 1 liternya yaitu 300.000. Jika dibuat dalam satuan 30 ml, biaya pembuatan tersendiri adalah 9.000. Saya langsung ke biaya pembuatan 1 botol minyak atsiri daun cengkeh. Biaya komponen tersebut adalah 10.000 jika dibuat inovasi. Biaya tenaga adalah 500 per botol. Jika dikalkulasikan adalah 10.778 ditambah 1.000 menjadi 11.278. Maka keuntungan per biji dari 20% dari jumlah semua biaya yang dikeluarkan untuk 1 botol, keuntungan adalah 20% kali 11.278 adalah 2.256. Harga jual untuk 1 botol minyak atsiri daun cengkeh adalah 11.278 ditambah 2.256 adalah 13.534 per botol. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian saya. Yang pertama, dengan adanya produksi industri minyak atsiri dari daun cengkeh diharapkan dapat mengurangi sampah daun cengkeh yang semula dinilai tidak berguna menjadi produk yang memiliki banyak manfaat serta keuntungan bagi petani dan produsen cengkeh. Berikutnya, dengan menggunakan metode QFD atau Quality Function Development berdasarkan Voice of Customer yang diisi 30 responden, didapatkan 10 atribut dari responden yang dianggap penting oleh konsumen berdasarkan urutan prioritas tingkat kepentingan 5, yaitu pertama aromaterapi, bahan aman, kegunaan, manfaat, berbagai ukuran atau volume. Berdasarkan tingkat kepentingan 4, yaitu ekonomis, mudah didapat, kemasan, ketanggungan dan warna. Dengan melakukan pengembangan produk minyak atsiri dari harga 1 liter yang berharga 300.000, jika dilakukan inovasi produk kemasan botol 30 ml dengan modal Rp9.091, jumlah biaya yang dikeluarkan dalam 1 botol 30 ml yaitu 11.278 dengan keuntungan 20%. Dari jumlah biaya maka didapatkan keuntungan yaitu Rp13.534 per botol. Jika setiap 1 liter bisa menjadi 33 botol 30 ml dengan modal awal 300.000, maka 1 liter harga produk tersebut Rp448.569 dikurangi biaya yang dikeluarkan dalam pengemasan produk yaitu Rp372.174, maka didapatkan keuntungan bersih minyak atsiri per liter sebesar Rp76.395. Sekian hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi konfirmasi. Dipersilakan Ibu Helima Sidah atau Ibu Wiwi, monggo. Monggo Bu Eli. Bu Eli lagi nggak di sini ya? Wiwi dulu ya, Pak Bu. Oke, saya duluan aja kalau gitu. Terima kasih Pak Irwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Roni, Pak Andre sudah datang belum? Dan Pak Andre selaku dosen pembimbing dan Pak Irwan dan Bu Eli selaku tim dosen penguji. Ya.
Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya pertama. Oke, Mas Jonathan ya, di sini kamu melakukan apa? TA-nya tentang inovasi pengembangan Produk minyak siri. produk minyak siri. Ini bahannya dari daun cengkeh ya, Mas ya? Ya, dari daun cengkeh, Bu. Menjadi produk yang siap dipasarkan dengan menggunakan metode QFD. Judulnya itu banget ya, inovasi pengembangan minyak siri. Dari bahan setengah jadi itu maksudnya dari bahan apa, Mas? Jadi sebelumnya produk tersebut adalah minyak asiri yang berbentuk literan itu, Bu, yang langsung dikirimkan kepada pengepul atau tengkulak. Ya. Itu dianggap setengah jadi. Ya, dianggap setengah jadi. Terus kalau dikirim dalam bentuk literan itu kan nilai ekonominya kurang, Bu. Jadi berapa seliternya kalau yang setengah jadi harganya seliter berapa? Kalau dulu waktu saya penelitian itu 300.000, sekarang merosot jadi 140.000. Terus kamu mengusulkan untuk mengolah ya? Ya, mengusulkan untuk mengolah atau menginovasi produk tersebut untuk jadikan produk yang berbentuk botol kecil-kecil itu. Kalau produk yang siap dipasarkan ini berarti bentuknya nanti botol yang siap pakai gitu apa gimana, Mas? Ya, minyak yang siap pakai. Ya. Untuk apa minyak siri cengkeh ini? Kegunaannya sangat banyak, Bu. Pertama, bisa buat minyak gosok, mendinginkan meredakan nyeri, untuk mengobati luka bakar dan lain-lain, terutama untuk masuk angin. Terutama untuk minyak gosok. Ya. Ya. Ini saya lihat di halaman judul ya, Mas ya. Di halaman judul ya saya koreksi sedikit ya. Jadi di halaman judul itu kamu menuliskan identitas institusi ya. Ada jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Tapi untuk alamatnya itu nggak perlu dicantumkan ya, Mas. Jadi ada kamu tulis di lembar cover itu Jalan Kaligawe sampai websitenya Unisula ACID itu sepertinya tidak perlu kamu tuliskan di halaman judul ya. Ya, nanti tolong dihapus. Terus abstraknya kok belum ada ya, Mas? Tidak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran. Abstraknya belum ada. Belum ada, Bu. Ya, kenapa belum ada abstraknya? Tidak ada konfirmasi untuk membuat abstrak. Kata siapa? Kalau progres itu laporanmu sudah jadi sama seperti kalau mau maju sidang, jadi sudah komplit. Abstrak itu termasuk hal yang penting untuk kita cek di progres. Kamu angkatan berapa ini? Saya angkatan 2016. 16 ya, tidak terlalu terburu-buru ya sebenarnya. Abstraknya kok belum ada ini abstraknya. Oke, kemudian di latar belakang itu tolong dilengkapi ya, Mas. Iya. Di latar belakang ini kamu sebutkan apa ya, permasalahan yang ada di sana itu kamu belum tuliskan dengan jelas di latar belakang, Mas. Masalah sebenarnya apa yang ada di sana? Masalah sebenarnya itu di Desa Mojo, setiap hasil produksi itu, Bu, mereka adalah kesulitan menjual produk tersebut. Mereka terlalu ketergantungan kepada tengkulak. Kalau dia sulit menjual, tergantung dengan tengkulak, berarti masalahnya masalah pemasaran. Sementara yang kamu kerjakan kan adalah inovasi produk. Jadi cari masalah yang terkait dengan inovasi produk tadi. Ya. Supaya latar belakangnya bunyi. Ya. Kalau menginovasi produk itu kan perlu adanya informasi dari konsumen juga, Bu. Misal kamu nggak tuliskan di sini. Ya
Boleh ada informasi dari konsumen itu kamu sampaikan, tapi kan dia harus tertulis, Mas. Yang saya tanyakan ini kan yang tertulis di laporan kamu itu nggak ada. Ya, jadi kalau kamu mau nulis begitu ya di laporan ini kamu ketikkan ya, kamu tuliskan ada masalah apa di sana. Kamu bisa bilang bahwa di Desa Mojo itu dia komoditi utamanya adalah cengkeh ya, yang selama ini dipakai hanya bunga cengkehnya, kemudian daunnya melimpah. Yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak atsiri. Ya, kemudian petani di sana itu dia sudah mulai mengolah minyak daun cengkeh, ya, tapi hanya sampai setengah jadi dengan kualitas yang kurang bagus sehingga nilai ekonomisnya kurang. Dijual itu dia harganya relatif murah. Ya, kemudian masyarakat ingin mengembangkan produk minyak atsiri itu menjadi produk yang kemudian bisa menjadi produk jadi, sehingga harus dikembangkan proses produksinya, ya. Tapi kamu juga di sini hati-hati, yang akan kamu tekankan itu nanti di proses produksi atau di produknya, ya, seperti itu. Nanti itu dia harusnya bunyi di latar belakang kamu, Mas. Ya, jadi kalau misalnya minyak atsiri yang minyak daun cengkeh yang selama ini dihasilkan dianggap kurang bagus mutunya, kamu cari pembanding yang bagus itu seperti apa dan yang dihasilkan di Desa Mojo bagaimana, ya, sehingga kemudian perlu ditingkatkan ya dengan berbagai cara supaya dia kemudian bisa dijual ya dengan nilai yang lebih tinggi, jadi tidak dalam bentuk minyak setengah jadi tapi dalam bentuk produk akhir, ya. Itu yang kamu ceritakan di sini, ya, dan itu tidak muncul di latar belakang kamu, ya, yang melatar belakangi permasalahannya. Karena latar belakang kamu itu kemudian kalau saya bilang tidak mendukung permasalahannya, jadinya perumusan masalah kamu juga nggak bunyi, Mas. Ya, kalau perumusan masalahnya kamu tulis bagaimana cara melakukan perencanaan dan pengembangan produk minyak atsiri, itu bukan masalah ya. Bagaimana melakukan identifikasi itu juga bukan masalah. Bagaimana upaya validasi itu juga bukan masalah ya. Perumusan masalah itu adalah bagaimana kemudian permasalahan yang ada di sana itu bisa kamu bisa kamu peras ya. Jadi kamu dapat inti masalahnya ya. Inti masalahnya apa? Inti masalahnya adalah ya komoditas minyak atsiri yang dihasilkan di Desa Mojo ya dianggap kurang bernilai ekonomis ya. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat dipasarkan tidak dalam bentuk minyak setengah jadi tapi dalam bentuk minyak atsiri yang sudah jadi, ya, sehingga perlu dilakukan pengembangan produk dan sebagainya ya. Tapi yang penting masalahnya itu muncul dulu. Ya, iya, kalau saya bilang di sini kamu belum muncul masalahnya. Kemudian tujuannya kok mengetahui cara melakukan perencanaan ya, Mas? Kamu hanya akan mengetahui cara melakukan perencanaan atau kamu akan melakukan perencanaan dan pengembangan produknya? Untuk melakukan pengembangan produk. Berarti bukan mengetahui cara melakukannya ya? Iya, mengetahui cara pengembangan produk. Kok mengetahui cara pengembangan produk? Untuk kamu nanti melakukan ini hanya akan mengetahui cara mengembangkan produknya atau kamu akan melakukan pengembangan produknya? Itu dua hal yang berbeda ya? Untuk melakukan pengembangan produk. Nah, kalau melakukan pengembangan produk, mengetahuinya kamu coret ya. Kayaknya TA itu nggak ada deh yang tujuannya untuk mengetahui ya. Terlalu sederhana kalau hanya untuk mengetahui ya. Jadi tujuannya itu kamu tulis apa sih yang ingin kamu capai, apa sih kamu pencapaian apa yang ingin kamu dapatkan dari penelitian ini ya.
Yang pertama, kamu bisa melakukan pengembangan produk minyak atsiri ya, dari produk yang setengah jadi menjadi produk yang produk minyak atsiri yang jadi yang kemudian bisa langsung dipasarkan ya. Kemudian mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan konsumen. Apa bedanya keinginan sama kebutuhan, Mas? Kalau kebutuhan itu kan apa yang dibutuhkan sehari-hari, Bu. Misalnya kebutuhan pokok itu, Bu. Keinginan itu apa yang ingin dicapai dari produk tersebut. Kalau di sini kamu di tujuan nomor 2 menuliskannya mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan. Maksud kalimat kamu di situ apa? Kalau kita berbicara masalah minyak atsiri, berarti di sini kan adalah kebutuhan konsumen tentang minyak atsiri, bukan kebutuhan konsumen untuk bahan pokok ya. Iya. Jadi hati-hati ketika kamu memilih kata ya Mas ya, memilih kata ya. Saya ini karena ada keinginan dan kebutuhan ya, dan keinginan kamu taruh di depan ya. Mana yang lebih diutamakan, keinginan atau kebutuhan? Bagaimana ya? Mana yang lebih diutamakan, keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan, Bu. Kalau untuk penelitian ini lebih diutamakan adalah kebutuhan. Kebutuhan konsumen tentang apa? Tentang minyak atsiri. Nah, kenapa kamu nggak tulis begitu? Mengidentifikasi kebutuhan konsumen ya, mengenai minyak atsiri ya. Itu malah lebih jelas ya. Terus melakukan upaya validasi. Maksudnya apa, Mas? Untuk melakukan apa validasi dari data dari kuesioner tersebut. Kan data dari kuesioner terbuka langsung dimasukkan ke... Saya ini bicara soal tujuan penelitianmu ya, Mas ya. Penelitian nomor 3 kamu menuliskan melakukan upaya validasi untuk menunjukkan bahwa produk minyak atsiri aman dan mempunyai nilai tambah ekonomi. Apa maksud dari kalimat ini? Upaya validasi seperti apa yang kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa produk minyak atsiri itu dia aman dan punya nilai tambah ekonomi? Apa yang akan kamu lakukan? Nilai validasi itu kan artinya pembuktian, Bu. Jadinya saya... Ya, bagaimana cara kamu akan membuktikan? Dari kata aman. Jadi saya melakukan uji lab di TIFAR itu. Uji mutu, Bu, dari kata aman. Ini dari kata aman. Saya melakukan uji lab. Apakah produk tersebut dari desa itu layak atau enggak untuk dijualbelikan secara langsung? Ya, kalau itu jawaban kamu benar. Tapi kalau jawaban kamu uji validasi yang pertama tadi nggak benar, karena uji validasi yang di sini kan validasi yang ditujuan ya. Saya bilang bukan validasi dari data yang kamu dapatkan. Oke, ya. Referensi kamu lumayan ya, banyak. Berarti ini kamu melakukan sampai ke pembuatan produknya, Mas? Kamu melakukan percobaannya? Belum sampai membuat produk, Bu. Hanya sampai desain menggunakan Inventor. Desain apa? Desain botol itu loh, Bu. Desain botol untuk produk. Desain botol? Ya. Yang kamu bikin itu apa, Mas? Katanya kamu ini mengembangkan produk minyak atsirinya. Terus kok jadi desain botol? Iya. Terus yang dibikin Kan apa sebenarnya? Saya kan buat produk, Bu. Jadi saya desain dulu botol tersebut, nanti jika... Bentar. Tadi ini kalau produk di sini yang saya tangkap di pikiran saya itu produknya itu adalah minyak atsirinya. Benar atau bukan? Benar atau salah itu? Benar, minyak atsirinya. Iya. Iya, minyak atsirinya.
Terus kamu cobakan nggak bikin minyak atsirinya? Sudah Bu, di Stivar Bu. Sudah saya buat sama botolnya. Saya botol lagi carry. Kita bicara minyaknya dulu ya. Botol itu kan kemasan ya Mas ya, wadahnya ya. Ya. Sementara yang kamu majukan di sini yang jadi judul penelitian kamu kan adalah produknya minyak atsiri. Iya, minyak atsiri. Ya, jadi kita ngomongnya minyak atsiri, jangan ngomong botol dulu ya. Ya. Nah, apa namanya? Saya pengen tahu ya. Ini kamu kan sudah melakukan penyebaran kuesioner terbuka dan tertutup. Kamu cari VOI dan VOC ya, Mas ya. Iya, Bu. Terus yang produk yang menjadi apa namanya benchmark, jadi kompetitor, jadi pembanding itu tadi kamu pakainya minyak kayu putih sama minyak ginseng ya. Ya, minyak atsiri ginseng. Ya. Saya pengen tahu ketika kamu melakukan matriks relasi, planning matriknya ini, ya, dan VOC ada 10 atribut ya, aromaterapi, bahan aman, kegunaan atau manfaat. Kok bahasanya begini ya Mas ya, aromaterapi ya. Suara konsumennya apa? Ya, produk memiliki aroma terapi yang enak misalnya begitu. Kemudian aman digunakan, ya memiliki manfaat ekonomis, ya tersedia dalam berbagai ukuran atau volume kemasan, ya. Ada petunjuk penggunaan, ya, produk mudah didapatkan. Kemasan, kenapa nggak digabung dengan nomor 5? Nomor 5 dan 8 itu bukannya dia lebih kurangnya sama, Mas? Berbagai ukuran. Kemasan menurut saya itu bentuknya, Bu. Bentuknya menarik atau enggak. Kalau yang di nomor 5 itu ukuran, volume. Bukannya jadi satu. Botolnya kan itu yang dimaksud. Botol plus labelnya. Yang nomor 5 itu lebih ke ukuran, yang nomor 8 itu lebih ke tampilan. Iya, tampilan kemasannya kan, wadahnya toh. Ya. Apakah kamu pakai botol atau pakai apa gitu. Tapi kan itu bisa jadi satu, Mas. Tersedia dalam kemasan berbagai ukuran dan volume. Kan bisa kamu tulis begitu, berkurang di atributnya. Ya. Kalau saya bilang sama itu nomor 5 sama 8 itu bisa kamu gabungkan jadi satu. Ya. Keterangan legalitas, warna. Warna ini warna apanya? Warna minyaknya atau warna kemasannya? Warna minyaknya, itu warna. Kan ada minyak atsiri yang warna kekuningan atau yang kecoklatan. Ini cara kamu mendapatkan angka untuk tabel 417 dari mana? Nih, planning matriknya ini. Yang halaman 58. Ini angka perhitungannya dari mana, Mas? Yang mana, Bu? Angka perhitungan Nah, ini mana? kelihatan tuh di layar. Saya tampilkan ini tabel 417 planning matrik kamu. Ya. Yang important to customer itu, Bu, atau yang kepuasan pelanggan, customer certification performance. Jadi ini angka yang tabel ini.
Ini kan kamu ngisi aromaterapi, importance customer-nya 5, customer satisfaction performance-nya 3,6, customer satisfaction performance ginseng 3,9, goal-nya 395, improvement ratio-nya 1,26, sales point-nya 1,5. Ini angkanya dari mana semua nih? Yang imposter customer itu dari mana tadi ya? Customer. Dari perhitungan kuesioner tertutup, Bu. Ada perhitungannya kamu buat di sini di laporan. Ada. Yang tingkat kepentingan itu, yang 44.1 VOC dan peringkatnya. Perhitungannya ada di mana, Mas, contohnya? Di halaman 44, Bu. Itu yang tingkat kepentingan. Berarti ini kamu hitung untuk yang pesaing juga? Iya, yang untuk produk saya itu tingkat kepentingan, yang untuk pesaing itu tingkat kepuasan. Yang untuk tingkat pesaing, kamu cara ngambil datanya gimana? Sama kuesioner, Bu. Jadi Customer respondennya itu mereka pasti sudah pernah pakai minyak atsiri ginseng? kalau itu saya tidak terlalu paham, Bu. Bukan, di sini loh, di tabel ini, ya di planning matrix ini kamu kan ada customer satisfaction performance. Ada nilai customer satisfaction performance untuk minyak kayu putih. Saya anggap kalau minyak kayu putih itu ke barang yang gampang ya, hampir semua orang mungkin pakai, hampir semua orang mungkin di rumah pada punya minyak kayu putih ya. Nah, terus di sebelahnya itu ada customer satisfaction performance untuk minyak atsiri ginseng. Nah, ini kamu cara mengambil datanya gimana? Karena kalau minyak atsiri ginseng mungkin tidak semua orang punya. Saya pengen tahu, kamu cari respondennya gimana yang memastikan mereka punya minyak atsiri ginseng? Kan saya tanya, Bu, mereka katanya jawab sebisanya. Nah, bukan sebisanya, maksud saya kemudian data yang tertulis itu apakah mereka itu pernah pakai atau pernah tahu adanya minyak atsiri ginseng? Kalau kamu tanya ke saya nggak tahu, Mas, saya nggak pernah pakai. Itu. Jadi memastikan bahwa data yang kamu ambil ini datanya benar, ya. Yang kamu tanya itu mereka jujur, ya. Jadi jangan kemudian kamu paksa untuk menjawab, pokoknya diisi aja kuesionerku, jangan seperti itu, ya. Kalau di desa itu banyak, Bu, minyak atsiri ginseng. Terutama di bakul-bakul jamu keliling biasanya. Saya juga banyak ginseng. Nggak tahu kalau di daerah lain. Terus ini rumah mutunya ya. Iya, itu. Ini Mas di rumah mutu ini ya, ini kan sebelah kiri ini atribut ya. Iya. Kemudian atas itu voice of engineer. Ini kalau kamu kompetitornya cuma 2, yang kompetitor 3, 4, 5 ini kamu hapus aja nggak apa-apa. Ya, benchmarknya ya, cuman ada minyak kayu putih sama minyak atsiri ginseng ya. Jadi yang kompetitor 3, 4, 5 ini boleh kamu hapus deh ya. Nah, terus target of limit value-nya, Mas. Kenapa target of limit value-nya dia sama seperti yang di atas? Contoh ya, misal ya. Ini kan CFD-mu ya, rumah mutu. Target of limit value-nya bahannya dia dari daun cengkeh. Oke lah ya. Kemudian voice of engineer-nya yang kedua kan bahannya aman dan halal. Kenapa target of limit value-nya tidak kamu tuliskan bahwa produk kamu itu nanti dia bisa tercatat di BPOM atau mendapat sertifikasi halal MUI? Itu target limit value, Mas. Oh, berarti target di atasnya itu, Bu, berarti? Iya, maksudnya batasan nilai yang ingin kamu peroleh untuk produk
ini nanti seperti apa. Kalau bahan aman dan halal ini kan nanti dia yang menjadi cara untuk memproduksinya. Tapi targetnya apa? Targetnya ya sebisa mungkin produk itu nanti bisa dapat sertifikasi halal atau terdaftar di BPOM atau dapat sertifikat PIRT. Tapi kalau di sini kamu menuliskan bahan aman dan halal, ya paling enggak nanti target value-nya dia bisa sampai ke sertifikasi halal MUI. Kan sekarang itu kalau untuk UMKM banyak bantuan dari Disperindak gitu ya untuk mengurus sertifikasi seperti itu. Kan bisa kamu usulkan seperti itu targetnya nanti ya, target ke depannya seperti itu ya. Kemudian murah namun banyak apa ini? Murah namun banyak manfaat. Kalau murah ya, kalau murah target value-nya apa? Berapa batasan harga yang akan kamu buat untuk produk ini? Berapa nilai jualnya? Atau rank nilai jual ya, karena kamu akan bikin kemasan berbagai macam ukuran ya, mungkin mulai ukuran 10 mili sampai 50 mili misalnya. Berarti kamu bisa kasih rank harga untuk target limit value untuk murah. Kamu bisa kasih harga misalnya antara 30.000 sampai 100.000. Jadi metriknya ada. Ya. Kemudian kalau higienis, tidak mudah tumpah dan mudah dibawa, ya. Ini nanti lebih ke apa? Ke kemasan ya. Kemudian stiker mencakup beberapa keterangan. Target of limit value-nya apa? Ada informasi yang ditempelkan pada stiker produk. Target pemasaran ya. Target pemasaran kenapa menjadi voice of engineer sih Mas target pemasaran? Target pemasaran kenapa jadi voice of engineer? Voice of engineer kan lebih kepada how to make the product. Bagaimana produk itu nanti akan dibuat, bagaimana minyak atsiri akan dibuat. Ini kalau target pemasarannya nggak masuk dia ke VOE. Warna bening oke. Ini yang ini target pemasarannya ini kalau saya bilang kok nggak pas ya ada di rumah mutumu. Jadi pahami yang dimaksud dengan voice of engineer dan voice of customer. Voice of engineer, voice of customer itu kan suara dari konsumen ya. Apa yang mereka butuhkan ada dalam produk itu nanti. Apa yang mereka butuhkan dalam minyak atsiri yang akan kamu kembangkan. Voice of engineer adalah bagaimana kemudian ya kita bisa membuat produk itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ketemunya nanti di sini, di tengah ini. Ketemunya suara voice of dan voice of customer itu di tengah ini, di titik-titik dan segitiga ini yang menunjukkan bagaimana hubungan relationship ya antara suara konsumen dengan suara engineer-nya. Target of limit value itu merupakan metriknya. Ya, apa target dari pembuatan ini nanti? Ada target yang dia terukur, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu kan dia subjektif ya. Contoh misalnya kalau bikin produk itu kemarin sore juga ada sih yang bikin KFD ini target of limitnya misalnya tentang ergonomi. Kalau ergonomi itu kan tidak bisa diukur, nggak ada alat ukurnya sehingga dia subjektif. Ya, target of limitnya dia jawabannya ya. Ya, kalau dia bilang produknya ergonomis, maka target of limitnya ya jawabannya iya. Ya, dia akan merancang produk yang ergonomis. Ini sudah dilakukan belum di sana, Mas, proses penyulingannya sampai menjadi produk jadi? Di industrinya, Bu. Ya, di sana.
Sudah dibikin sampai produk jadinya atau masih setengah jadi? Iya. Untuk jerigen ini. Enggak, pertanyaan saya, di sana di Desa Mojo itu, ya, ketika kamu sudah mengusulkan membuat produk ini menjadi produk jadi, di sana sudah dilakukan atau belum? Atau masih mereka masih membuat produk yang setengah jadi, atau sudah kemudian beralih menjadi produk minyak atsiri yang jadi? Masih setengah jadi di sana. Berarti belum dicoba kan usulan kamu di sana? Belum dicoba. Nanti Terus bisa kalau belum dicoba, kalau belum dicoba untuk menguji tabel 418 ini kamu dapatkan minyak dari mana? Ini kan saya dapat minyak dari industri di Desa Mojo itu, Bu. Langsung saya bawa ke Stifar. Dari Stifar itu diteliti kandungan-kandungan ini, apakah minyak itu sudah layak untuk dipakai atau belum. Dan akhirnya sudah layak, Bu. Dari segi warna, bau, bobot jenis, indeks bias, kelautan, etanol. Tapi poin 56 itu di sana tidak bisa melayani. Tidak bisa menguji, maksudnya begitu ya? Ya, tidak menguji. Ya. Di Stifar tidak bisa menguji untuk poin 5 dan 6. 5, 6 itu apa, Mas? Eugenol total sama beta karilopilen. Itu apa, Mas? Saya juga nggak terlalu paham, Bu. Ini. Kalau kamu nggak coba Google, buat googling iki apa tuh jane, jadi kamu tahu. Siapa tahu itu ini bahan yang unik ya, yang dia mungkin hanya ada di minyak atsiri cengkeh ya, di minyak lain nggak ada. Tapi berat jenisnya kurang ya, Mas ya, kurang dari standar ya. Kurang sedikit. Indeks biasnya yang 2 dan 3 itu juga dia kurang. Kalau yang 53 boleh lah ya. Kelarutannya 1,1 dari 1,2. Tapi untuk di Stifar itu, Bu, katanya minyak atsiri ini sudah bisa digunakan untuk campuran produk kecantikan atau kosmetik. Produk obat, Bu. Iya, kosmetik. Katanya kandungannya sudah memenuhi persyaratan di sana. Jadi biaya komponen dan alat ini kamu dapatkan dari mana, Mas, informasi harganya ini? Dari harga satunya itu langsung dari industrinya, Bu. Kan harga dulu itu 300.000 per liter. Kalau harga botol kemasan itu memang harganya 14 apa? Botol kemasan per lusinnya 14.000. Itu saya lihat di Shopee. Data produk dan pembuatan. Saya kok bingung ya bacanya ya, sudah sampai akhir, kemudian di bawah baru ada proses pembuatannya. Untuk kesimpulan, Mas, coba kamu cek tujuan penelitianmu apa ya?
kesimpulan itu harus menjawab tujuan penelitianmu. Kamu tadi tujuan penelitiannya apa? Dijawab nggak di kesimpulannya? Kayaknya kamu tujuannya nulis apa, kesimpulannya nulisnya betul. Untuk mengetahui Nanti kata-kata mengetahui dihapus ya. Tadi kamu sudah janji ya, kata-kata mengetahui dihapus. Untuk melakukan, terus apa yang kedua? Mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Sudah dijawab belum? Apa identifikasi kamu terhadap kebutuhan konsumen di sini? Kemudian melakukan validasi terhadap apa tadi? Keamanan dan apa? Nilai ekonomis. Validasi keamanannya mana? Nggak ada. ini baru nilai ekonomis yang saya tampilkan. Iya. Sama gambarmu, Mas, nanti kamu cek ya. Ada gambarmu yang tidak ada nomor gambarnya. Nanti kamu cari. Berarti ke belakang nomor gambarmu geseh semua nanti. Ada gambar yang dia nggak kamu kasih judul gambar, nggak ada nomor gambarnya. Saya lupa di mana, tapi tadi saya ketemu. Ya. Saya mungkin itu dulu, Pak Irwan. Terima kasih. Bu Wiwi, terima kasih Bu Wiwi. Selanjutnya konfirmasi dari Ibu Eli Masidah. Monggo Bu Eli. Ya, matur nuwun Pak Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Jonathan. Iya. Saya tadi Bu Wiwi aja yang sudah detail ya menanyakan seperti itu masih bingung. Apalagi saya, Mas. Bingung tenan ki lho ngono. TA-mu ki arahe kemana? Ngono lho. Mestinya menurut bayangan saya, kamu kan membuat suatu produk yaitu minyak astiri ya, Mas. Iya, minyak astiri. Produknya minyak astiri, kemudian diolah dengan menggunakan QFD, yaitu hasilnya mestinya kan keluar bahwa yang diinginkan ya, yang dibutuhkan konsumen adalah minyak astiri yang memiliki kriteria bla bla bla. Itu tadi ada 10 ya? Iya, 10 atribut kriteria. Nah, 10 atribut. Anda tadi kalau nggak salah ditanyakan Bu Wiwi, apakah kamu sudah membuat suatu produk? Belum. Belum ya? Kalau produk itu, kalau dikemas sudah, Bu. Kalau dibuat produk belum. Sudah saya coba buat kemasan. Maksudnya kamu udah bikin minyak astiri tapi apa meramu sendiri gitu apa gimana? Iya, saya meramu sendiri dibantu sama pihak Stifar. Dengan bahan bakunya mungkin yang dari minyak astiri yang sudah disuling gitu ya? Iya, hasil destilasi, Bu. Oke, sekarang pertanyaan saya, Anda katakanlah sudah membuat, ya memang harus membuat, karena itu tadinya adalah membuat suatu minyak astiri ya, produk. Anda sudah membuat. Nah, apakah produk Anda yang kamu buat itu memenuhi kriteria 10 tadi? Apa saja yang 10? 10 atribut tadi. Gimana, Mas? Halo, Mas Jonathan, dengar suara saya? Dari KFD itu kan hasilnya apa toh? Oh, produknya ini yang memiliki kriteria 10 katakanlah. Anda membuat, meramu sendiri. Oke. Nah, ramuan Anda apakah sudah memenuhi kriteria 10 itu tadi? Anaknya hilang, Bu Eli. Oh ini. Oh, alah. Sekarang muncul lagi. Kayak wingi bae nasibku ki elek. Kayak kemarin terus ya, Bu. Lah, Jan. Rasane iki wegah men. Putus nyambung.
Mohon Nah, maaf. itu yang mestinya harus diperjelas tuh ya Bu. Mohon Terus ada maaf, gambarnya, tadi ada produknya tidak itu kan dengar. gitu lah. Di sini nggak ada. Halo Mas. Dengar suara Ibu? Halo. Putus-putus, Bu. Halo, dengar suara Ibu? Suaranya Bu Eli bagus loh ya. Lancar. Ya, dengar. Sudah dengar? Dengar, Bu. Ya. Anda membuat suatu produk ya, Mas. Minyak Iya, astiri produk. namanya. Diolah menggunakan yang namanya metode QFD ya, Mas. Hasilnya apa? Dia meminta kriteria 10 kriteria ya untuk membuat minyak astiri itu ya. 10 kriteria itu apa saja? Nah, apakah pertanyaan saya? Apakah minyak yang kamu katakanlah ramu ya itu atau bikin gitu, walaupun mungkin bahan bakunya dari perusahaan tadi yang disuling itu apa ya setengah bahan mentah gitu atau apalah mbuh ngono. Tetapi apakah ramuan minyak astiri dirimu itu sudah memenuhi 10 kriteria tersebut? Kalau dari atribut yang pertama aromaterapi itu produk saya itu sudah memiliki bau khas cengkeh karena 100% dari bahan cengkeh. Dari bahan yang Dasarnya, aman. saya sebentar. Dasarnya apa tadi? Sudah dicek di lab. Lab, itu dasarnya penting itu. Ya. Oke, kedua. Masuk. Dari bahan aman. Dari hasil lab tersebut kan ada uji mutu. Oke, itu aman. Next. Telu. Ya, dari kegunaan dan manfaat. Kan dari uji mutu itu kan ada kandungan-kandungan itu, Bu. Itu mengedit. Oke, aman. Terus next. Nilainya ekonomis. Harga dari 1 liter minyak asiri kan sekarang merosot sampai 140.000. Jika dibuat 30 ml kan nggak sampai 8.000 lah. Ada enggak di analisamu? Ekonomis. Itu ada enggak yang di dianalisa, itu? Ekonomisnya itu ada enggak keterangan bahwa itu produk kamu ekonomis adalah bla 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 bla, alasannya ada enggak? Nah, tadi 1 2 3 4 kan kamu uji lab. Nah, itu ada enggak? Itu yang penting. Wah, saya Mbak tadi kayak gitu. Sesuk gitu kok kapan-kapan. Ekonomis. Gimana? Nilai otomis itu di biaya pembuatan. Hah? Di biaya pembuatan produk. Kok daya pembuatan? Ekonomis dalam arti apa toh, Nang? Kan konsumen yang menginginkan toh? Konsumennya yang menginginkan ekonomis gitu atau gimana? Iya, konsumen itu. Kan voice of customer. Nah, lah justru itu dianggap kamu katakanlah anggapan Anda itu sudah ekonomis, dasarnya apa? Itu yang mesti dimunculkan. Berikutnya kriteria apa lagi? Itu berarti orang ono. Keenam. Berikutnya berbagai ukuran atau volume. Ukuran? Ukuran atau volume. Maunya ukuran apanya? Ukuran atau volume apanya? Volume kemasan botol. Nah, volume ukuran kemasan botol yang diinginkan seperti apa? Bunyi enggak di situ? Atau macam-macam volume atau gimana? Itu mestinya harus bunyi dan harus dijawab dan harus berdasar. Lah gue sing bingungi kue kaya ngono kue produkmu ki apa ngono kan begitu. Iya.
volume sing kaya apa, maksudnya sing diinginkan konsumen kan gitu ya. Kemudian jawaban dirimu apa kan gitu. Itu yang bingung gitu loh. Kok TA-mu ora koyo ngene gitu loh menurut Ibu. Terus apa lagi? Kriteria apa lagi setelah volume? Setelah volume petunjuk. Kalau yang lab oke Deskripsi lah. pemakaian. Apa? Petunjuk pemakaian. Petunjuk pemakaian. Oke, sudah ada ya. Ya. Oke. Ya. Terus apa lagi? Mudah didapat. Mudah didapat. Bisa ya itu ya, yakin ya. Itu harus itu ya diperkuat bahwa mungkin outlet-outlet atau semua apotek menyediakan minyak seperti itu. Itu harus harus dikuatkan ya, Mas. Halo? Sehingga Anda bisa mengatakan bahwa minyak astiri mudah didapat atau katakanlah dengan misalnya online bisa didapat sehingga itu katakanlah itu menjadi suatu indikasi bahwa minyak astiri bisa didapat. Itu harus ada apa ya? Alasannya dan kalau memang perlu ada sumber tadi sumbernya diiniin gitu ya. Jadi ada beberapa hal dari kriteria yang ditetapkan, tetapi sebenarnya kamu belum menjawab gitu loh ya. Di sini belum ada ya. Kemudian tadi ada beberapa macam yaitu katakanlah apa ukuran yang ekonomis. Ada kan biasanya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang medium. Tapi gambar dirimu juga nggak ada di sini ya. Botol-botolnya seperti apa juga nggak ada di sini. Jadi Ibu bingung produk kekiopo padahal produk astiri, komposisinya ini. Mestinya harus sudah ada produknya seperti itu. Kayak misalnya tadi kayak minyak kayu putih itu harus berwujud gitu loh. Dengan kriteria yang melekat adalah bla 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 bla. Inilah jadi kan kita itu ngerti bahwa oh ini produknya jebule. Makanya itu di latar belakang juga Anda bilang di sana produk opo itu ditulis ya nanti di latar belakang itu produk minyak astiri kurang itu di latar belakang. Produk minyak astiri gitu ya. Itu harus jelas ya Mas ya. Tiba-tiba analisa opo iki kayak bingung saya. Diagram alir coba 437 coba. Oh ya kata-kata yang tidak baku tolong dibakukan lagi kayak misalnya kenampakan. Nah, itu bab 4 itu ada kalau nggak salah itu ada kenampakan. Nah, itu tidak baku. Coba diagram alir halaman 37 coba. 37 coba di share screen. Ini melengkapi aja Bu itu sudah banyak sekali. Jadi nanti saya minta bahwa apakah kriteria itu sudah memenuhi atau belum dan seperti apa, dasarnya apa sehingga diperkuat gitu ya. Masuk kayak volume tadi ya, kayak tadi. Terus produknya harus difoto, kemudian harus ada gambarnya lah. Sekarang halaman 37 coba. Halaman 37 diagram alir. Itu berarti kalau yang produk tadi ukuran dibedakan Bu. Misalnya gambar 30 mili, yang ini 1 mili, 23 berarti. 23 opsi atau gimana Bu? Iya, itu mungkin yang dimaksud volume. Jadi ada konsumen itu kan membutuhkan volume yang katakanlah harga ekonomis, harga medium, harga bla dan seterusnya. Volumenya berapa itu mungkin dicantumkan. Itu mestinya seperti itu ya. Jangan ini kita nggak bisa apa ya menilai produkmu mana dan seterusnya karena memang nggak ada produknya. Coba diagram alir halaman 37 share screen.
Oh iya Mas, apa ya? Kenapa sambil ini ya, sambil share screen Anda? Yang saya tanyakan ya, produk pembandingnya kok bukan minyak yang berasal dari minyak astiri ya, maksudnya maksud Ibu itu minyak cengkeh ya, tapi kenapa dari kayu putih atau ginseng ya? Kenapa yang tidak berasal dari minyak cengkeh? Mungkin kan ada minyak cengkeh, ada PPO, ada OPO, ada apa dan seterusnya kan ada ya. Bahan dasarnya itu sama gitu loh. Kalau bahan dari minyak cengkeh itu sangat jarang Bu, seperti itu Bu. Jarang orang yang pakai maksudnya. Kan untuk untuk tingkat kepuasan pelanggan. Kan dia indikasinya sudah menggunakan produk tersebut. Kalau minyak kayu putih kan jarang. Minyak asiri daun cengkeh. Untuk perbandingan produk itu lah Bu tadi. Lah ya, untuk perbandingan produk, kenapa Anda ngambil minyak yang lain, bukan yang bahan dasarnya dari minyak, dari cengkeh. Kalau cengkeh itu fresh care bukan cengkeh, komposisinya. Terus PPO, kalau zaman dulu PPO ya sekarang masih kok ada PPO. Terus apa gitu loh, kok aneh malahan yang kamu ambil lain gitu loh, bahan dasar lain gitu loh, kayak minyak kayu putih kan lain, ginseng lain gitu loh, halnya kan yang sepadan tuh. Terus halaman 37 coba share screen, kamu bisa lagi 37 ya, 37 ki apa ya, aku kok diagram alir. Halaman 37. Nah ini kan mosok minyak kayu putih. Nah ini kira jelas loh Nang. Halaman 37 ini gambarin contoh hasil kuesioner terbuka kira jelas. Iki waduh iki apa ditempel kayak koyo ngene iki. Jadi ketik to Le. Ora jelas to Le. Kamu tempelin ya? Saya scan Bu itu Bu. Aku nek diperbaiki mosok koyo ngono kuwi elek-elek eling. Ora bener lah. Ya. Halaman 37, halaman berikutnya juga ada beberapa kata halaman 42. Halaman 5. Ke bawah lagi coba, bola lagi. 52. Halaman 52 coba. Itu nanti itu diperbaiki ya, Nang. Iya Bu. 52 ini. 52. Ke bawah lagi ya. Yang rumus itu loh, Le. Rumusnya jangan harus rumus kamu mau cari apa ya tadi? 52 apa berapa? Itu tuh jangan tiba-tiba 3, sekian gitu kalau nggak salah. Lu bukan ini. Ingat 52 coba 52. Terus kamu ngitungnya harus pakai rumus. Jangan tiba-tiba hasilnya. Yang ini berdasarkan hasil korelasi itu Bu. Coba dulu itu kamu ngitung apa pokoknya ada halaman berapa ya lupa saya. Nah ini nih. Ya, nah, ini ada nih tingkat kepuasan misalnya ya. Tingkat kepuasan ada nih rumusnya. Ada beberapa yang tidak ada ya. Jadi memang ini ada ini ada ini. Oke. Ini ada tiba-tiba nanti ada ya hasilnya doang. Jangan ya. Iya. Kemudian ini ya.
Ini tingkat kepuasan ya, Nang. Survei tentang tingkat kepuasan konsumen atas produk dirimu ya, atau yang lain gitu ya, Mas. Mohon maaf Bu, kalau produk saya itu tingkat kepentingan. Oh, Kalau ini untuk produk ini yang lain ya, pembanding ya. kalau untuk produk lain tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan coba di bawahnya. Ke bawahnya, Le. Ke bawahnya. Ke bawah. Nah ini kepuasan kok 1, 2, 3 nih loh. Nah, ini 1, 2 itu apa gitu loh. Puas apa bukan Ini, puas. Tadi ada kan ada 1, 2 apa menunjukkan apa, 3 menunjukkan apa, 4 menunjukkan apa gitu loh ya. Kan ringnya 1 sampai 5 ya. Berarti di atasnya. dikasih keterangan gitu Bu. Jadi Enggak, ini nih ke atas lagi, ke bawah lagi, Nang. bahwa Ke bawah apa ke atas ya, Nang? Ke atas, ke atas, ke atas. Ke atas, Nang. Yang 1, 2, 3, 4. Terus. Nah ini hop hop, alah. ini Bu. Itu loh yang 1, 2, 3 loh, Nang. Bukan ini. Iya, Mbak. Kalau nggak salah saya itu minta digantikan bunga yang dari Mbak Usna itu di apa? Di pot. Kayak yang di depan itu loh rusak. Nah ini nih hop hop. Nah, yang pot putih. Iya. Nah ini kok sangat tidak. Ini kan kepuasannya Mas. Kok sangat tidak setuju, cukup setuju, sangat setuju ya. Cukup puas ya. Harusnya sangat aslinya tidak puas, cukup puas, puas dan sangat puas Bu. Kan dengan kepuasan. Ya bener apa ora aku ya ora ngerti kok. Kowe sing ngerti lho, hati-hati lho. Wong jere tingkat kepuasan kok nomor 1 sangat tidak setuju. 2 tidak setuju, apanya yang tidak setuju, tidak cukup dan seterusnya. Judulnya tingkat kepuasan. Ini piye toh? Bisa dijelaskan enggak? Kan atribut produk 10 aromaterapi skala pengukuran 1 sangat tidak setuju. Korelasinya apa nanti akhirnya menjadi tingkat kepuasan di mana tingkat kepuasannya 3,6 gitu loh. Itu kan di jumlah ya, jumlah dibagi ya. Nah, itu kok skala pengukurannya kok sangat tidak setuju gitu loh. Paham kan? Iya, harusnya diganti. Diganti. 4.2 coba. Halaman 70 ke bawah lagi. 70. Iya. 70 ki tabel 4.20. 22. Ini bawah meneh itu kan ujimu. Iya. Ini 4. Iki piye to, Mas? Komponen dan alat yang dibuat atau dibeli. Maksudnya komponen itu modalnya. Oh, jumlah atau satuan Modalnya yang digunakan untuk membuat ya satu produknya Astria 1 liter buat atau beli. Maksudnya ini beli gitu ya? Ya, keterangan jika buat produk modal awal. Nah, oke komponennya. Nah, komponennya di bawahnya kan mestinya hasilnya ya. Hasil produknya Rawono. Produknya di Mas gambari. Ki biayanya ya Mas. Terus gambarin di Mas Rawono ya Mas. Saya belum menemukan gambar yang pas. Lho ya ora iso ngopo iki.
Wis Kemarin kan gawe. kemarin kan saya sudah buat kemasan di Istighfar, tapi kurang cocok ya Bu. Kalau Ya, dibuat harusnya nggak boleh minyak kayak kayu gitu. putih. Ini Harusnya sidang. minyak Ini gosok. ini progres. Mestinya kamu tuh bareng hitung toh komponen yang diperlukan, terus biaya macam-macam. Logikanya kan kamu wis nge-lag barang itu, kamu bikin dengan misalnya volume ini gitu. Kemudian di situ tadi 10 komponen apakah sudah memenuhi atau belum ditulis. Dan alasannya bla 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 bla. Oh, sudah memenuhi komponen tersebut. Dasarnya ini, kalau misalnya tentang kejernihan itu tadi lab, misalnya tentang ekonomis adalah ini. Itu harus ada ya, kayak gitu ya, Le. Terus tabel 4.13. 4.13 halaman 97. 4.13. 4.13. Titik 13, 97. Oh, salah ya, Mas. Halaman 81, tabel 4.23. 81. Nah, ini. Mana tabel 4.23. Ketemu Bu. Rano. Oh iya, kesimpulanmu ya ngono kok. Ya wis kesimpulan dhisik ra wis. Oh, tabel yang ini analisa. Oh iya. Coba rada mengduwur sithik, Nong. Nah. Oke, Mbak, makasih. Minyak astiri dari kayu putih, ya. Keunggulannya harganya murah, mudah didapat dengan manfaat meredakan batuk, bla bla bla. Kelemahan bisa menimbulkan apa ya, lupa saya tuh mau tanyakan apa. Oh ya tadi mau bias didapat. Ya apa biasa tidak bisa ya? Bisa ya? Bisa beli. Iya bisa. Terus mundur meneh. Minyak aslinya cengkeh ben lho. Dhuwurne. Harganya murah, asli, murni, dijamin aman, halal, tidak berwarna, kemasan higienis, mudah dibawa, memiliki beberapa manfaat seperti mengobati sakit gigi, aromaterapi, lembut, mengatasi gatal-gatal, menghambat badan, obat urut, masuk angin, dan sebagainya. Belum terlalu akrab di telinga, masih susah ditemukan di pasaran, terutama toko offline ya. Oh, Ramasal, Din. Masalah kesimpulan coba. Kesimpulan. Simulasinya dengan adanya produk industri minyak astri dari daun cengkeh diharapkan dapat mengurangi sampah dan bla bla bla. Dan menggunakan metode KPI diisi 30 responden didapat 10 atribut yang dianggap penting oleh konsumen berdasarkan urutan prioritas tingkat kepentingan 5 yaitu Aromanet. Ini komponen ini harus nanti kamu bisa dengan dasar ya. Kemudian dengan melakukan pengembangan produk minyak astri dengan harga 1 liter, jika dilakukan inovasi produk kemasan botol per ini sebenarnya dikeluarkan dalam 1 botol dan keuntungan 2% dari jumlah. Berarti kamu melakukan pengembangan produk minyak astri benar ya? Iya, karena tujuanmu kan membuat ya, membuat itu. Oke. Ya udah, itu aja nanti diperbaiki ya. Dari 10 itu harus kamu bisa 10 tadi kriteria yang diminta itu harus bisa membuktikan dan bisa memberikan suatu alasannya yang benar, tentunya dengan berbagai macam sumber dan alasan yang kuat kayak tadi dengan uji lab, kemudian yang lain ya itu juga harus
dukung dengan data ataupun alasan yang kuat, jangan asal gitu ya. Oke, monggo Pak Irwan, itu saja dari saya. Terima kasih Bu Eli. Baik, Mas Jonathan. Mas Jonathan, Oke, Pak. Pak Irwan sudah buat beberapa revisi ya. Oh, nggih, sama Bu Wiwi sama Bu Eli. Saya menunggu pesan ya dari Bu Wiwi sama Bu Onji Eli. Pak. Sudah saya WA dari tadi, Pak. Oh, nggih, Bu. Oke, Mas Jonathan, Pak Irwan sudah buat beberapa revisi ya. Sebenarnya ada yang sangat mendasar sekali ya. Ya betul. Ya, yang sangat mendasar itu Mas Jonathan itu buat QFD. QFD itu kan dasarnya kan nanti pengembangannya karena tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan. Dasarnya itu ya. Nah, tingkat kepuasan itu di sini itu tidak ada. Tingkat kepuasan produknya bagaimana menghitungnya? Karena produknya belum ada. Ya. Betul. Betul Pak, itu produknya nggak ada. QFD itu harus pada bidang yang produknya sudah ada, Mas. Baru kemudian pengembangan. Itu kesalahannya di situ, kesalahan yang mendasar ya, Mas. Jadi Mas Jonathan kemudian mencoba menggantikan itu dengan produk dari ginseng dari apa tadi ya, yang lain ya. Kepuasan itu berbeda, tidak bisa dibandingkan. Ini kepuasan terhadap produk kita. Ya, kepuasan terhadap produk kita diukur. Apakah konsumen itu puas terhadap produk kita apa bukan? Bukan pada produk orang lain, bukan. Produk kita, ya. Produknya adalah produk kita, bukan produk orang lain. Nah, ini kesalahannya. Dari tadi tingkat kepuasannya selalu susah ngukurnya karena memang produknya belum ada. Kepentingannya bisa ya. Produk belum ada, tingkat kepentingan bisa diukur. Tapi kepuasan itu harus ada produk. Produknya dipakai konsumen, lalu konsumen kita kasih kuesioner, puas apa tidak dengan produk ini. Misalkan kita sudah ada produknya, minyak atsiri, ya, yang di dalam botol sudah ada produknya, kita kasihkan konsumen, dipakai oleh konsumen. Konsumennya juga tidak cuma satu ya, berapa. Lalu dia pakai, lalu kita kasih kuesioner, puas atau tidak dia. Ya. Itu ya, itu yang paling mendasar ya Mas. Jadi QFD itu tidak bisa untuk produk yang belum ada. Benarnya ya. Sebenarnya begitu. Nah, kalau perusahaan pesaing itu hanya di bagian sebelah kanan saja nanti ngisinya itu ya. Sebelah kanan dari rumah mutu itu ada perusahaan pesaing di situ sebelah kanan. Itu tidak ada hubungannya dengan tingkat pengukuran tingkat kepuasan terhadap produk kita, tidak. Ya, kalau di produk kita pengembangan itu butuh masukan dari konsumen. Kalau konsumennya belum puas, maka kita perlu pengembangan. Ya, pengembangan produk. Begitu ya. Yang kedua, jadi memang beberapa kuesioner Mas Jonathan salah ya. Tadi sangat tidak setuju dan itu dimasukkan ke tingkat kepuasan karena memang Mas Jonathan tidak bisa mendapatkan data itu ya. Jadi diisi dengan data lain, ya itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Data kepuasan tetap harus minta kuesioner kepuasan kepada konsumen, bukan data tadi sangat tidak penting, sangat penting bukan. Sangat tidak setuju ya. Itu kan beda sekali. Ya. Saya diberi kuesioner oleh orang, satunya tentang kepuasan, satunya tentang sangat tidak setuju, ya beda sekali saya ngisinya Mas. Kalau sangat tidak setuju itu untuk apa namanya? Kepentingan, Pak. Iya, tingkat kepentingan beda sekali ya. Kalau kepuasan kepentingan itu beda sekali ya. Poin yang selanjutnya ya, itu yang paling mendasar ya, nanti disampaikan ke Bapak Ibu pembimbing bagaimana mengatasi itu ya. Yang kedua,
Mas Jonathan membuat voice of engineering itu agak kurang tepat ya. Voice of engineering itu sama seperti Bu Wiwi tadi ya, prinsip saya ya. Itu adalah suara desain. Ya, kalau konsumen itu suara dari pengguna ya. Voice of customer dulu ya, itu suara pengguna. Lalu voice of engineering-nya itu tidak terpisah dengan voice customer. Dari voice customer tadi, dari suara dari pelanggan, itu kita rubah. Satu persatu kita rubah menjadi tingkat desain, namanya voice of engineer. Ya. Misalkan nomor 1 apa tadi ya, nah, itu suara konsumen. Lalu kalau kita ingin wujudkan dalam produksi, maka kita buat desainnya ya, sesuai dengan permintaan atau voice of customer tadi kita desainkan. Itu namanya voice of engineer ya. Nah, misalkan ya bahannya mintanya yang apa namanya kuat misalkan ya, tidak mudah tumpah, maka kita desainkan. Desain yang botol yang tidak mudah tumpah itu seperti apa, itu namanya voice of engineer ya. Kemudian yang harganya murah, maka kita buat desainnya. Desain yang botol yang murah, desain produksi yang murah, itu namanya voice of engineer. Begitu ya. Jadi itu tidak bisa dipisahkan dengan voice of customer. Berhubungan. Setiap poin dari voice customer kemudian diwujudkan dalam bentuk voice of engineer, desainnya. Poin 1 voice customer didesain, itu namanya voice of engineer. Poin kedua ya, voice of customer didesain lagi, tingkat desain di perusahaan namanya voice of engineer. Begitu seterusnya ya. Bisa jadi 1-1, bisa juga 1-2, bisa juga ya. Setiap poin dalam voice of customer itu dibuat rancangan desainnya 1 poin juga bisa, atau bisa jadi 2 poin juga bisa ya. Nanti tergantung dari bagaimana kreatifnya Anda ya, Anda dalam membuat kreasi desain dari voice of customer ya, diturunkan dari voice of customer diturunkan jadi suara desain, suara engineer gitu ya. Nah, itu tadi kurang tepat ya Pak Irwan, lihat malah menambah masalah ya, malah menambah rame begitu ya. Voice of engineer seharusnya menambah spesifik, menambah lebih spesifik ke arah produksi ya, ke arah desain. Tapi tadi Pak Irwan lihat malah menambah rame, jadi suaranya tambah rame, bukan tambah menspesifik, tapi malah tambah rame, menambah kalau perkalian itu malah ininya dimensinya malah tambah banyak ya. Panjang kali lebarnya malah jadi panjang kali lebar ya. Customer itu panjang, kemudian engineer kesannya jadi lebar, jadi panjang kali lebar. Seharusnya tidak, setiap voice of customer itu kita buat voice of engineer-nya. Begitu ya Mas, seharusnya ya. Itu cara membuat QFD bermanfaat, powerful itu begitu ya. Nah, kalau tidak seperti itu malah nambah masalah. Ya, nambah masalah. Kemudian persyaratan juga Pak Irwan lihat tadi banyak yang tidak terpenuhi ya. Yang dari uji laboratorium ya, misalkan dalam hal warna ya, warna saja sudah tidak terpenuhi. Pengennya kan kuning apa ya, ini ternyata kuning ini ya. Dari sisi satunya lagi tadi apa ya, 1,3 sampai 1,6 kalau tidak salah ya, 1,03 sampai 1,06, ini 1,2 ya, sudah tidak memenuhi ya. Dan seterusnya nanti diperbaiki ya. Nah, kemudian hipotesa dan pembuktian hipotesanya terus bagaimana ya, Pak Irwan juga nanti Mas Jonathan tanyakan ke Bapak Ibu pembimbing ya, hipotesa dan pembuktian hipotesanya. Asumsinya ketika di asumsi ekonomi tadi ya, ketika dibuat produk dengan harga 12.000 ya, biaya operasionalnya sekitar 10.000 sampai 11.000, lalu Mas Jonathan kasih harga ditambah 20% jadi 13.000, itu kan asumsinya asumsi laku ya Mas. Nah,
Iya, Pak. Kalau di penelitian itu tidak bisa berasumsi seperti itu. Penelitian adalah fakta, ya faktanya. Kalau diasumsi seperti itu, nanti dihitung-hitung ya, laku 13.000 ya, kali berapa, misalkan 1.000 produk dijual, nanti 1.000 kali 2.000 sama dengan 2 juta ya keuntungannya. Nah itu keuntungan di atas kertas, padahal penelitian itu ya, pembuktian hipotesanya harus pembuktian real, pembuktian fakta. Ya. Pembuktian fakta. Nah, pembuktian fakta kalau kesulitan itu pakai pembuktian verifikasi dari perusahaan. Tetapi bukan peneliti yang nanti membuktikan, tapi adalah pengguna atau pihak perusahaan yang suara dari pihak perusahaan, bukan suara dari peneliti. Peneliti sudah berakhir. Istilahnya apa yang dilakukan peneliti sudah berakhir sejak rancangan dibuat, kemudian analisa dibuat, lalu setelah itu biar suara dari pengguna yang berbicara. Suara dari pengguna yang berbicara itu kita jadikan pembuktian hipotesa. Begitu ya. Mohon maaf, Pak. Maksud dari pengguna itu apa ya, Pak? Ya pengguna ya pihak perusahaan yang Mas Jonathan itu bantu, itu pengguna perusahaannya. G perusahaan, Pak. Iya, itu ya. Terima kasih. Nah, bukan Mas Jonathan yang membuktikan. Kalau Pentium. Nah, kalau Mas Jonathan yang membuktikan nanti sepihak ya, tidak objektif. Yang membuktikan harus pihak perusahaan. Pentium lagi. Pentium 4. Bahwa rancangan yang dibuat Mas Jonathan ya, rancangan desain dan kemudian produksinya minyak atsiri ini bagi perusahaan itu sudah meningkatkan kinerja dari perusahaan. Nah, peningkatan kinerja itu intinya bukan Mas Jonathan yang berbicara. Mas Jonathan hanya dinilai. Apa yang dilakukan oleh peneliti sekarang Ke masjid. dinilai oleh perusahaan ya. Nah, seperti itu. Kalau itu pakai hipotesa yang lebih ringan ya, pembuktian hipotesa yang lebih ringan. Yang lebih berat tadi diimplementasikan, lalu hasil implementasinya kemudian diukur. Nah, itu lebih berat ya. Nah, lebih ringan kalau tidak sempat diimplementasikan, sementara si peneliti sudah mau lulus ya, mau pengen lulus, maka pakai verifikasi pendapat dari yang kita bantu ya, perusahaan yang kita bantu, pendapat itu ya. Itu bisa dijadikan sebagai pembuktian hipotesa. Nah, begitu ya, Mas. Nanti diperbaiki ya. Oke, Pak. Oke. Baik, selanjutnya monggo dipersilakan Bapak Ibu dosen pembimbing, dipersilakan. Bapak Ibu dosen pembimbing. Pak Andri, Pak Roni, monggo Pak. Matur nuwun Pak Irwan. Ya, Pak Andri. Mana ini? Oh ya, saya dulu wis. Matur nuwun atas kesempatannya. Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak Irwan, Bu Wiwi dan Bu Eli yang telah memberikan banyak masukan. Ya, jadi minta tolong tadi apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau ini ya didiskusikan kembali ya dengan Pak Andre dan saya tentunya, sehingga Anda ya keinginannya untuk bisa mengikuti wisuda periode Januari ini bisa tercapai ya. Semangat saja ya. Itu nggih, Mas Jonathan. Matur nuwun Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Pak Andre sepertinya ada keperluan nggih. Berarti kita langsung umumkan saja ya berdasarkan penilaian terhadap tugas akhir yang sudah dipresentasikan Mas Jonathan. Ini bisa kita putuskan ya bahwa seminar progres ini bisa diputuskan untuk diluluskan ya Mas. Alhamdulillah ya Mas Jonathan ini bisa diluluskan, tetapi mungkin banyak perbaikan ya Mas. Nah ini Mas Jonathan angkatan berapa Mas? Saya angkatan 2016, Pak.
Oh, masih bisa ya. Jadi kalau misalkan butuh waktu yang agak lama untuk perbaikan, masih bisa ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran pada acara seminar progres ini, dan juga Mas Jonathan, dan kepada semua mahasiswa yang hadir. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan mohon deh Bapak Ibu. Oke, Bu Eli, terima kasih Bu Eli, Bu I, Pak Roni.